kembali lagi di channel gua, Husni Habibi. Hari ini kita akan bahas mending cash atau kredit sih kalau beli mobil, ya. Kebetulan kalau gua sendiri itu kerja di dunia pembiayaan konsumen atau orang-orang sebut leasing, tapi sebenarnya beda ya, customer financing dan leasing. Ya, nah, itu bukan bahasan hari ini. Oke, hari ini gue ngebahas lo lebih baik beli cash atau beli kredit sih? Apa sih kelebihan, keuntungannya atau kekurangannya dari dua hal itu? Langsung aja. Yang pertama, gue mau bahas dulu mengenai kalau lo beli mobil cash, ya. Kalau beli mobil cash, keuntungannya yang pertama, lu nggak akan kepikiran lagi bulan-bulan selanjutnya lu harus cicil, ya kan? Sederhana dong. Terus yang kedua, lu juga nggak akan terbebani dengan biaya-biaya lain. Jadi lu hanya membayar sejumlah harga mobil itu, ya. Kenapa? Karena nanti gue jelasin di kenapa lu harus kredit, karena ada muncul biaya-biaya lain yang dibebankan ke konsumen untuk leasing, ya, untuk kredit. Terus keuntungannya lagi apa sih untuk beli cash itu? Ya, lu hidup lebih tenang lah gitu kan. Lu suka ambil bayar udah gitu kan, clear gitu kan. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya mungkin untuk sebagian orang butuh dana untuk diputarkan kembali, tapi butuh juga kendaraan gitu kan. Nah, ya solusinya memang kalau beli cash susah gitu kan, karena ya butuh dana langsung tunai itu untuk beberapa orang memang sulit, tapi butuh mobil juga gitu kan. Terus yang kedua, ya lu harus benar-benar memanage uang lu. Di manage, kalau misal lu mau beli mobil, lu tahu nih harga mobil lu terus berapa, berarti berapa lama lu harus ngumpulin duitnya gitu. Terus kekurangannya apa lagi ya? Ya kekurangannya ya itu sih sebenarnya, kalau nggak ada duit ya susah gitu kan, susah mau beli duit cash gitu. Oke, untuk cash sih sebenarnya itu sih pilihan ya kalau tiap orang untuk cash ya. Tapi untuk lebih complicated lagi untuk teman-teman yang lu yang mau ngambil mobilnya untuk kredit gitu kan. Nah, gue bahas keuntungannya dulu deh untuk kalau misalnya lu mau beli mobil kredit, ya. Keuntungan yang pertama, keuntungannya lu bisa dapetin mobil dengan uang yang tidak full dengan harga mobil, atau kita sebut dengan DP, ya. Hati-hati, DP ini bukan DP murni DP mobil ya. Karena kalau lu ngambil secara kredit, DP-nya itu terdiri dari banyak hal. Banyak komponen. Jadi DP untuk misalnya lu mau ngambil mobil secara kredit, DP itu komponennya itu adalah DP murni dari harga mobil, kemudian asuransinya jika dibayar di muka, kalau dibayar di belakang berarti masuk ke asuransinya, atau terus biaya admin itu pasti masuk di depan, ya, atau dibayar di muka bareng dengan DP murni. Terus ada lagi yang namanya provisi, ya. Provisi juga itu biasanya dibayarnya di depan, jarang yang mau dibayar di belakang. Nah, jadi apa sih biar bayar di belakang sama bayar di depan? Nah, gini. Jadi untuk DP ini komponennya tuh itu. Jadi DP murni, provisi, kemudian ada admin, ada juga asuransi, ya. Nah, kalau lu dibayar di depan, berarti semua itu bareng dengan DP. Dengan DP murni mobil lu tuh berapa ditambah dengan komponen-komponen itu. Terus
Kalau misalnya dibayar di belakang, misalnya nih lu dapat hitungan dari marketingnya atau dari salesnya, Mas ini bisa dibayar di belakang nih asuransinya. Oh, lu seneng atau enggak? Tergantung. Tergantung. Kalau lu punya duitnya pas-pasan, ya lu pasti seneng. Tapi ingat, ketika itu dibayar di belakang, maka itu akan terkena bunga. Jadi akan dihitung oleh bunga juga gitu, karena itu masuk ke pokok hutang ya. Sederhananya kayak gitu. Oke. Yang pertama itu lu bisa ngambil mobil dengan uang terbatas, lu bisa ngambil mobil. Kemudian yang lainnya, keuntungan lainnya, ya ketika lu dapat leasing yang ngasih bunga bagus, ya keuntungan bagi lu, karena lu bisa saving dana lu tiap bulan berapa gitu kan. Nah jadi lebih murah. Tapi kalau dapat leasing yang lumayan bunganya, ya lumayan juga gitu kan. Terus yang ketiga, nah ini yang bukan lucu sih, cuma yang ketiga ini unik kalau menurut gua, karena ada beberapa konsumen yang gua tahu nih ya, pas gua cek mutasi rekeningnya itu beratusan juta, miliaran men, tapi dia masih kredit juga. Nah kenapa menurut lo? Mungkin lo bilang ya duitnya buat diputerin lagi, ya bisa jadi, cuma duitnya MM-an bro, tapi dia masih kredit juga. Jadi kalau gua nanya-nanya, gua sharing-sharing, katanya ada beberapa orang yang nggak punya kredit itu ngerasa hidupnya hampa, jadi nggak ada tekanan gitu loh. Ya lo terserah lah lo mau ngertiin itu apa, positif atau enggak, atau kelebihan atau kekurangan, terserah ya itu. Nah kekurangannya apa? Kekurangannya ya yang pertama lu pasti dikenain biaya komponen-komponen lainnya ya. Kenapa kayak gitu? Karena ya begini bro, kenapa sih harus di leasing itu atau di kredit itu harus pakai asuransi? Ya kan, lu pasti pikir gue kalau pakai asuransi nggak bisa, pasti asuransi nggak, leasing nggak mau men. Lu pasti diminta pakai asuransi karena beresiko. Kalau mobil lo kenapa-napa, tuh kan, katakanlah lu nabrak nih, terus itu lu nggak diasuransiin, nah terus lu juga nggak mau bayar, yang rugi siapa? Yang rugi leasing kan, berarti kan udah ngeluarin duit buat lu gitu kan. Karena prinsipnya gini kalau leasing itu, jadi lu tuh sebenarnya bukan kredit ke showroom atau ke dealer ya. Jadi dibayar cash ke showroom, ke dealer tuh cash pakai duit leasing, sisanya lu kredit ke leasing itu gitu bro, buat yang belum tahu ini mah gitu. Nah itulah kenapa wajib diasuransikan, karena ada resiko di situ. Kalau mobil lu kenapa-napa ya ditanggung lah oleh asuransi. Nah asuransi pun beraneka ragam, nanti gue bahas di video selanjutnya. Asuransi apa sih yang ada dan yang lu butuhin tuh kayak gimana gitu kan. Terus kekurangannya lagi, kalau lu misalnya lu ngambil kredit, kekurangannya itu adalah ketika lu mau ngurus surat-surat BPKBK, STNKK, itu harus melalui mereka gitu kan. Ada yang bisa lu kerjain sendiri kayak perpanjangan, tapi kalau misalnya yang berhubungan dengan misalnya mutasi, terus balik nama gitu kan, nah itu harus melalui leasingnya. Karena apa? Karena itu kan BPKB, jaminannya itu BPKB, gak mungkin BPKB nya dikeluarin men. Jadi harus melalui mereka. Nah kalau melalui mereka kan berarti ada via biaya lain untuk mengurusi hal itu gitu kan. Gak mungkin mereka kerjain sendiri, pasti pakai pihak ketiga. Itu kekurangannya.
Ya kalau lu mikir misal wah kok ribet, ya gini loh bro. Ketika lu kan minjem duitnya mereka ya dong, lu minjem duitnya mereka. Nah sementara mereka yang mobilnya lu yang pegang, sementara mereka cuma pegang buku BPKB, kertas doang yang mereka pegang. Ya itulah yang mereka bikin untuk meminimalisir resikonya gitu. Perlu lu ketahui juga nih, leasing pun banyak yang mengalami kerugian karena konsumennya hilang gitu. Jadi bukan cuma misalnya wah gue ditipu dong sama leasing pakai komponen-komponen itu, enggak gitu men. Itu sebenarnya komponen-komponen itu dibuat buat operasional, buat minimalisir resiko gitu kan. Nah jadi komponen-komponen itu ya kalau lu setuju ya lu ambil, kalau enggak lu coba cari lagi referensi lain, leasing yang lain gitu ya. Itu kekurangannya. Nah lebih baik yang mana, balik lagi lu maunya kayak gimana ya. Lu maunya gue nggak mau ribet, ya udah lu ngumpulin duit aja dulu sendiri, cash gitu ya. Terus lu pasti bilang gini, bro sekarang kalau beli mobil baru cash susah ya. Karena apa? Karena sales juga butuh pemasukan, karena kan leasing dengan dealer ada kerjasama. Cuma tetap ada kok dealer yang lu bisa beli cash, tetap ada gitu. Jadi jangan takut. Balik lagi lu lu prioritasin dulu deh apa yang mau lu pengen gitu kan. Jadi jangan cuma gue ambil ini cash, gue ini kredit, tapi lu nggak pikirin matang-matang. Pikirin dulu matang-matang apa yang lu butuhin, mobilnya apa gitu kan. Terus lu mau gimana caranya. Kalaupun misalnya lu harus kredit, nggak ada yang salah gitu kan. Balik lagi ke diri lu sendiri ya. Kalau lu mau ngambil kredit, lu juga harus tahu hitung-hitungannya ya. Lu juga harus ngerti minimal, jangan cuma misalnya anjir DP murah, tenor panjang. Wow, kalau mikir lu kayak gitu salah men ya. Lu harus tahu dulu kalau misalnya dia ngasih DP rendah gitu kan, tenor panjang, lu hitung deh berapa biaya yang lu keluarin untuk dibandingkan dengan harga mobil lu gitu kan. Kalau masih masuk akal ya lu balik lagi, lu mau ambil monggo, kalau enggak juga ya silakan cari yang lain gitu kan gitu. Oke. Semoga video ini bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang mau beli mobil bingung cash atau kredit, itu sekilas gue jelasin ya. Nanti gue coba bikin video buat komponen apa aja sih kalau lu mau kredit itu yang akan muncul ya. Terus nanti juga gue bakal bikin video mengenai asuransi itu ada apa aja sih gitu kan. Ya yang bisa lu pakai atau yang mungkin lu beberapa orang masih awam dengan asuransi itu kayak gimana gitu. Nanti gue coba jelasin dengan sederhana. Oke, terima kasih yang udah nonton video gue. Semoga bermanfaat ya. Like kalau mau like, subscribe kalau mau subscribe, kalau enggak juga nggak apa-apa. Bye.